perbaikan sana sini, masih perlu apa namanya rapat evaluasi yang benar-benar secara. Polemik hangat yang sering terjadi seiring perbedaan pendapat kerap menjadi perbincangan panas yang menghantui banyak hati masyarakat. Kini kami hadir untuk mengulas topik terhangat di setiap pekan Anda dalam Dialog Tugas bersama Tut Yendi. Oke, kita kembali di Digas bersama Tut Yendi. Bung Saidi, Ya. sebagai LSM seperti yang disampaikan oleh Bu Yulida tadi, semuanya kita udah berjalan di atas rel sesuai dengan peraturan. Ya. Nah, terus kita sudah mendapat nilai 700 berapa udah? 745,25. 25, melebihi dari nilai utama kita mendapat predikat sebagai Kabupaten Layak Anak. Menurut pandangan Bung Saidi, apa memang sudah seperti itu sekarang yang terjadi realitanya di lapangan? Kalau kita berbicara fakta, Ya. itu mungkin bisa dibilang berbanding. Ini tapi sebelumnya saya mau maaf dulu sama Ibu Yulida ya. Karena memang di era pandemi COVID ini pun mungkin nilai perlindungan anak itu akan menjadi turun. Kenapa saya katakan dia banyak turun? Sekarang dari ini anak-anak harus didampingi oleh orang tua. Sementara kendalanya orang tua sibuk, ya kan? Nah, mereka ini mau menggunakan HP, Iya. ya dong. Apa yang mereka tonton setelah mereka melakukan tugas? Iya. Mereka nonton film. Ini yang juga harus menjadi sebuah PR untuk pemerintahan. Benar dia daring, ya kan? Untuk mencari solusi sekolah aktif di sekolahnya, tetapi pada saat anak didaring itu harus didampingi, benar-benar didampingi gitu loh. Jangan sampai keluar dari jalur. Pertama, yang kedua, posisi pembangunan tulang bawang. Oke, untuk ranah anak kita juga mensupport. Kemarin kita juga bantu untuk mensosialisasikan kepada semua sekolah dan kampung bahwa di kampung itu ada taman ramah anak yang menurut peraturan perundang-undangan bentuk permainannya pun itu harus sesuai dengan spesifikasi aman dari anak-anak. Tidak bisa melukai anak, minimal dia spesifikasinya tidak lancip kalau dia bundar atau apa, menghindari dia luka. Nah, kemarin kita turun, perusahaan pun masih banyak yang belum melakukan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Kita nggak tahu ya kenapa perusahaan seperti itu. Apakah mereka hanya garis koordinasi atau kanal komunikasi antara pemerintah dengan pihak swasta itu tersumbat, kita juga tidak tahu. Nah, fakta lain di sekolah pun belum 100% yang seperti dikatakan Bu Yulida benar 59, tetapi kan fakta hanya pada saat diperlukan mereka lakukan itu, tetapi setelah mereka tidak melakukan itu. Nah, ini yang juga harus jadi PR pemerintah, bagaimana sekolah-sekolah itu berkoordinasi, mungkin instansi karena PPR kan hanya sekedar koordinasi. Yang memiliki support di situ adalah instansinya, Dinas Pendidikan. Mungkin itu yang harus kanal komunikasinya dibuka lebar, jangan tersumbat. Kalau hanya cuma PPA-nya maunya begini, tapi Dinas Pendidikannya nggak mau, ngomong apa? Iya. Karena mereka punya hak. Koordinasi itu yang harus dibuka. Kalau kepala dinas bilang instruksi, oh jangan, ngomong apa? Iya. Karena dananya nggak ada. Kembali lagi, kalau kita berbicara fasilitas, berarti kan ada anggaran yang memang harus disiapkan oleh pemerintah atau sekolah yang bersangkutan. Kan nggak mungkin dari PPA yang menyiapkan anggaran. Berarti kan harus Dinas Pendidikan yang menganggarkan. Ada perhatian menyeluruh. Iya, jadi kalau secara mengungkap fakta di lapangan itu saya rasa masih perlu
sosialisasi, masih perlu perbaikan sana sini, masih perlu rapat evaluasi yang benar-benar secara fakta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ke Bung Agustinus ini Bung, gimana ini melihat kenyataan di lapangan? Apa memang sudah selayaknya kita seperti itu? Apa memang masih ada perbaikan yang perlu kita lakukan sebagai Kabupaten Layak Anak? Ya, terima kasih Tut Yendi. Ada 31 hak anak itu yang memang sudah mendasar ya. Ya. Kalau kaitannya dengan hak anak untuk memperoleh bermain, berkreasi, berkumpul dan sebagainya, Tulang Bawang sudah memposisikan, sudah memberikan hak itu. Ya tadi sudah disebutkan oleh Bung Saidi dan Bu Yulida tadi, adanya fasilitas ramah anak seperti tempat bermain, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, ya kan. Apalagi sekarang banyak sekali kampung-kampung sudah dibangun taman bermain ramah anak. Ini hak anak untuk bermain dan berkreasi sudah terpenuhi di situ. Kemudian untuk hak memperoleh identitas, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sudah memberikan fasilitas juga melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tapi belum optimal berjalan, Bang. Ya, tetapi paling tidak ada pelayanan di situ, anak memperoleh akte kelahiran dan sebagainya. Kemudian yang menjadi polemik saat ini adalah hak anak untuk memperoleh perlindungan. Nah ini PR kita semua. Hanya satu cara bagaimana beban berat ini menjadi ringan, yaitu sinergitas. Sinergitas semua pihak, baik Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang, kemudian kepolisian Polres Tulang Bawang, unit PPA ya. Dalam hal ini sebagai penegak hukumnya, kami sebagai dari Lembaga Perlindungan Anak maupun dari NGO-nya, kami sebagai pemerhati anaknya, ini bersinergi. Bagaimana caranya kita meningkatkan pengawasan anak, melindungi anak dengan pengawasan, yaitu di kampung-kampung melibatkan elemen-elemen yang ada di kampung. Tadi sudah disampaikan Bu Yulida adanya dibentuk forum anak kecamatan, dan forum kampung anak sudah dan 15 di tingkat kecamatan. kampung. Nah ini kita bisa berdayakan mereka, kita jadikan mereka relawan-relawan yang secara cepat memberikan informasi kepada kami, ya kan? Mungkin LPA Tulang Bawang, di kampung kami ada pemerkosaan anak di bawah umur, sehingga kami cepat, ya kan? Kemudian pihak kepolisian juga cepat memperoleh informasi, sehingga memutus cara-cara yang diambil langkah oleh mereka di bawah seperti mendamaikan tadi. Kalau menurut kacamata kami mendamaikan boleh, tetapi penegakan hukumnya harus berjalan, proses hukumnya harus berjalan. Karena anak ini selain dilindungi kan hak untuk memperoleh keadilan hukumnya juga harus terpenuhi, dilindungi. Jadi sinergitas ini saya berharap kedepannya bisa berjalan, dan tentunya kalau pemerintah daerah mensupport, ini juga tidak terlepas dari anggaran. Karena kembali ke anggaran. Iya, kembali ke anggaran. Karena kami dari NGO, dari Komnas, kami nanti berubah menjadi Komnas Perlindungan Anak. Kalau saat ini kan LPA. Nanti kami berubah menjadi Komnas Perlindungan Anak yang ada di kabupaten. Kami bergerak, kami tidak ada anggaran. Kok kami dari LPA. Kami hanya sebagai pemerhati, peduli terhadap anak yang memang kalau kami mampu, kami turun. Jadi ini sindiran juga nih, Ya, bukan sindiran. Tetapi ke depan tidak ada salahnya pemerintah daerah mengakomodir itu. Kami bersinergi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait, dengan kepolisian, kami turun. Kalau kami ini juga punya kewenangan untuk melaporkan kejadian. Apalagi ini delik aduan ya, Pak Fahri ya. Jadi polisian menunggu nih, belum ada laporan ini. LPA bisa melaporkan. Nah, hanya saja jangan sampai ada di bawah namanya damai di tempat. Itu kesulitannya. Dan satu tambahan Tut Yendi, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan melibatkan kami, saya ingin ada momen bagaimana seluruh aparatur kampung melalui kepala kampungnya dikumpulkan, diberikan penjelasan tentang penanganan terjadinya pencabulan ataupun persetubuhan anak di bawah umur, dan juga
kekerasan, sehingga mereka tahu apa sih langkah pertamanya. Nah, kalau dari kacamata LPA ini kan melihat perpanjangan dari kepolisian, Polres itu kan di bawah ada Babin Kamtibmas. Mungkin bisa lebih dini melibatkan Babin Kamtibmas. Tapi Bung Agustinus, kalau misalnya ada perdamaian di seputar warga situ, warga tempat kejadian, dari lembaga perlindungan anak-anak ini tetap melaporkan, masih bisa proses. Iya, jadi tetap diproses oleh pihak kepolisian. Ya, walaupun nanti ada pandangan-pandangan tersendiri oleh penyidik ya, apakah ini perlu ditindaklanjuti atau ada upaya lain yang ditempuh, itu sudah ranahnya kepolisian. Kami dari LPA hanya melaporkan, memberikan informasi. Tetapi bayangkan bila terjadi itu di beberapa kampung, kalau LPA semua yang melaporkan atau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang melaporkan, ini menjadi sorotan juga itu kok dinas dan lembaga itu selalu melaporkan kejadian pemerkosaan anak bawah umur, pencabulan. Itu bagaimana kalau ada kejadian seperti yang disampaikan Bung Agustinus tadi terkait adanya perdamaian? Nah, selanjutnya dari lembaga perlindungan anak melaporkan, apa ada kesulitan dalam proses itu? Baik, kesulitannya ya kadang orang tuanya juga tidak mau untuk memberikan keterangan, dan anak juga takut. Nah, ada juga yang anaknya tidak mau divisum. Itu kendala. Oh gitu ya. Oh, jadi artinya beratnya pada saat kita akan meneruskan penyidikan itu, saksi-saksi korban itu nggak kooperatif ya. Oke gitu. Nah, satu lagi nih Bung Pari, ini ada beberapa kejadian ini di masyarakat ini, agar masyarakat bisa terjawabkan. Ada satu kasus yang terjadi di Kampung Tua, terjadi pada bulan Oktober 2019. Nah, prosesnya baru berjalan sidang ya beberapa minggu ini nih Bung Pari. Ini terkesan lambat dari PPA-nya, dari Polres ini. Gimana Bung Pari jelasannya? Kami juga koordinasi dengan jaksa. Nah, memang kami juga menunggu petunjuk dari jaksa. Kami melengkapi P19 kalau dari jaksa. Dari jaksa juga kadang-kadang agak sedikit lama. Ya, kendala kita di situ juga. Oh iya, koordinasi sama jaksanya ya Bung Pari ya. Nah, terus jadi peristiwa-peristiwa lain itu memang ada beberapa kasus yang kesannya agak lambat nih Bung Pari. Ya artinya ya mungkin harapan masyarakat itu penanganannya agak lebih cepat, artinya itu Bung Pari. Berarti perlu koordinasi antara kejaksaan dan kepolisian itu Bung Pari ya. Iya. Saya kembali lagi ke Bu Yulida. Bu Yulida, kita kan seperti yang disampaikan Bu Yulida tadi, kita ada kelompok anak kecamatan ya. Forum anak kecamatan ya. Itu apa yang mereka kerjakan? Apa yang kegiatan mereka gitu? Ya, terima kasih. Ya, kita sudah membentuk forum anak kecamatan sebanyak 15 kecamatan dan baru satu kampung ya, itu mereka nanti buat ketua, wakil sekretaris. Nah, dari kecamatan itu, nah apa yang mereka inginkan? Nah, mereka laporkan kepada ketua. Oh, kampung kami, kecamatan kami pengennya buat sarana olahraga atau tempat bermain anak. Nah, mereka laporkan ke ketua, nanti ketua laporkan kepada kami. Nah, di situ juga forum anak ini kan setiap tahun ada forum anak nasional. Ya. Tiap kecamatan ini kita panggil, kita seleksi. Nah, dari sini terseleksi di sini 15 kecamatan jadi 4 anak. Kita bawalah ke provinsi. Nah, dari provinsi nanti diseleksi lagi. Jadi dari tulang bawang itu hanya dapat 1 anak yang akan dikirim ke forum anak nasional. Nah, tahun kemarin, tahun 2019 dari Muhammad Ihsan dari SMA 2 ya, itu SMA 2 itu terpilih ya, nah itu dikirim ke Makassar. Nah, tahun ini seharusnya kita itu berada di Padang. Seharusnya bulan Juli kemarin harus berada di Padang, ya karena kendala COVID ya tertunda. Tapi kami tetap seleksi dari 15 kecamatan ini, kami seleksi 4 dan yang masih 1 orang yang masuk itu
Karisma juga dari SMA 2 Tiutoho. Nah itulah yang kemarin kalau ikut apa-apa mereka ikut daring dari kantor ikut. Nah saat Hari Anak Nasional juga pada hari itu kita langsung bertatap muka, termasuk bertatap muka juga dengan Pak Presiden kita Joko Widodo. Ya cuman itulah lewat daring lewat TV ya sudah kita laksanakan. Nah saya menambahkan juga dari Pak Saidi tadi, alhamdulillah Dinas PPPA kami sudah bekerja bersama dengan Dinas Pendidikan yang itulah yang menghasilkan tadi itu 50 sekolah yang sudah ditetapkan yang sudah dinobatkan menjadi sekolah ramah anak. Itu juga kita minta sekolah itu sudah ada taman bermainnya, taman ramah anaknya juga kami minta juga ada ruang menyusui. Ya, itu ya untuk anak. Ada tambahan. Alhamdulillah Tulang Bawang kita sudah ada Perda Kabupaten Tulang Bawang. Ya, kerjasama pemerintah kita bekerjasama dengan DPR itu sudah keluar Pak. Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Nah, sekarang kita juga Tulang Bawang ada nama untuk forum anak daerahnya, Kabupaten Layak Anaknya, ada slogannya Anak Tulang Bawang ini adalah cerdas, aktif, dan kreatif. Itu slogan darinya. Cerdas, aktif, dan kreatif. Itu slogan daripada Kabupaten Layak Anak Tulang Bawang dari anak-anak forum anak daerah Tulang Bawang. Kalau umum anak Indonesia adalah 100% cinta Indonesia. Ya, kalau anak Lampung wawai dan ceria. Anak Tulang Bawang cerdas, aktif, dan kreatif. Bisa dicatat ya. Oke, kita istirahat sejenak. Tetap bersama Digas bersama Tudiendi. Tetap bersama kami dalam acara Digas bersama Tudiendi untuk mengulas topik hangat secara tegas, akurat, dan berimbang.